Link live belum ya? Malam pemirsa Jagongan Live Solo, Jagongan Solo Live ya. Malam hari ini saya Nur Atmaja kembali menyapa Anda dalam Jagongan Live bersama dengan tamu-tamu saya. Di awal tadi Anda sudah melihat VT terkait dengan campaign donor plasma convalescent. Nah, sekarang ini judul kami adalah donor plasma harapan baru bagi pasien COVID-19. Karena konvalesen ini beberapa waktu terakhir sangat-sangat memberikan harapan yang luar biasa karena dengan donor plasma ini bisa membantu penyembuhan dalam COVID-19. Tapi sejauh mana efektivitasnya, bagaimana cara mendapatkannya dan bagaimana respon para penyintas COVID-19 ini untuk memberikan donor plasmanya. Nah, saya sudah bersama dengan tamu-tamu Jagongan Live Kota Solo hari ini. Ada Bapak Sumartono Hadinoto, beliau adalah dari PMI. Selamat malam Pak. Selamat malam. Dan ada juga penyintas COVID-19 Dr. Khairul. Selamat malam Dok. Selamat malam. Kabar baik, sudah sehat Dokter? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Nah, convalescent. Ini saya mau ke Pak Martono dulu. Pak Martono, ini kan convalescent ini sangat gencar beberapa waktu terakhir. Ini sebenarnya dibuat dari apa dan siapa yang berhak atau siapa yang boleh untuk mendonorkan plasmanya atau seperti apa syarat-syaratnya? Iya. Jadi plasma konvalesen itu adalah plasma yang diambil dari penyitas. Penyitas adalah seperti Dr. Khairul, yaitu pasien yang telah sembuh dari COVID dan melalui beberapa uji tes. Pertama, kita cek dulu apakah yang mau donor ini, pendonornya ini sudah betul-betul tidak ada virus dengan dicek IgM-nya. Kemudian setelah tidak reaktif berarti tidak ada virus, dicek apakah ada antibodinya dengan namanya IgG. Setelah ada, kemudian dicek jumlahnya. Memenuhi syarat atau memenuhi tidak? Syarat jumlahnya, karena kalau kita berpikir sederhana, plasma dari tubuh pasien penyintas yang sudah sembuh berarti antibodi yang ada di plasma itu sudah menang berperang melawan virus COVID-19. Sehingga kalau diberikan kepada pasien berharap akan membantu antibodi pasien itu untuk memerangi virus COVID-19. Karena walaupun secara medis ada produk medis, yaitu ada Gamaras, ada Gamonek, ada Previgen, banyak macamnya. Tapi beberapa dokter yang sempat saya berdiskusi mengatakan bahwa kalau ini sudah terbukti menang dengan virus COVID-19. Tapi kalau antibodi yang lain kan umum begitu. Jadi segala virus kan, kalau ini sudah terbukti. Nah, setelah ketiga hal tadi dicek selain dicek umum seperti berat badan harus 55 karena harus lebih berat karena diambil cukup banyak plasmanya 400 ml. Kemudian usia mulai 18 dan tidak terbatas bagi yang sudah biasa donor.
Oke. Tidak ada penyakit bawaan karena minum obat juga akan mempengaruhi pasiennya. Kualitasnya. Bukan ya. Kemudian setelah semua itu karena menggunakan mesin apheresis namanya, dicek lab lengkap. Jadi melalui bertahap ini kalau sampai tidak ada yang tidak pas ya terpaksa ditolak. Kalau sudah pas diambil plasmanya dengan mesin apheresis. Mesin apheresis ini adalah mesin mengambil darah dari pendonor, di mana darah itu kan darah lengkap. Yeah. Kalau saya selalu bilang kayak es buah, ini diambil nanasnya saja misalnya begitulah. Diproses dengan mesin itu, kemudian yang tidak dipakai selain plasma dikembalikan ke tubuh, sehingga pendonor bisa donor 2 minggu sekali. Oh, jadi ini tidak seperti donor darah yang Iya, kalau di biasa kantong diambil gitu ya. blood Nah, ya, biasanya terus dipisahkan secara manual. Tapi kalau dengan mesin ini bisa diambil salah satu langsung. Oke. Oh, oke. Ya, cuman Jadi memang- langsung nyolok di tubuh, tubuh terus kemudian diambil diolah. mesin, dipisahkan, Pisahkan. dikembalikan yang tidak dipakai selain plasmanya. Jadi ada trombosit, ada pekresel dan lainnya. Memang benar-benar Gitu. plasmanya Ya, saja jadi yang diambil. Nah, kemudian sering banyak pertanyaan kenapa kalau perempuan sangat sulit untuk donor, terutama yang sudah Konvalesen pernah, ini? ya, yang sudah pernah hamil atau punya anak ya. Jadi pertama, kalau putri itu nadinya lembut, kebanyakan. Padahal kalau nadi lembut untuk mengembalikan darahnya kan tidak bisa. Itu satu. Gitu, itu. Kedua, kenapa kalau yang hamil, yang sudah hamil tidak diperkenankan? Sudah pernah hamil. Jadi pada setiap orang yang hamil biasanya akan timbul namanya HLA, Human Leukocyte Antigen. Jadi itu sebuah antibodi juga, di mana semakin sering hamil, beberapa kali hamil, antigen ini semakin kuat dan bertahan lama. Nah ini kalau diberikan kepada pasien, kadang-kadang terjadi ALI, acute lung injury. Jadi bisa membuat pasien sesak. Oke. Nah, untuk itulah kita menjaga daripada berisiko untuk perempuan yang sudah pernah hamil tidak diperkenankan ikut donor plasma konvalesen. Berarti meskipun memang harapannya memang cukup banyak karena yang terjangkit COVID yang kemudian sembuh ini pun penyintasnya juga cukup banyak, tetapi belum tentu semuanya bisa untuk memberikan konvalesen ini. Ya, setuju. Oke, baik. Pak Martono, saya akan beralih ke Dokter Khairul dulu. Dokter dulu video sempat viral, Dok. Banyak yang kaget dan lain sebagainya. Boleh ceritain dulu, Dok, dulu awalnya seperti apa dan apa yang dirasakan, kemudian prosesnya sampai sembuh itu seperti apa, Dok? Iya. Jadi saya bikin video itu tadinya mau untuk koleksi sendiri gitu ya, atau kalau setelah itu ada manfaatnya biar bermanfaatkan. Karena sebetulnya pada saat itu saya pada titik shock, pada titik titik terendah, karena sebelah kiri saya itu meninggal. Gitu. Bikin tambah shock lagi, Dok? Iya, tiap hari itu saya melihat orang meninggal, terus sore itu saya lemas banget, ketiduran jam sekitar, pokoknya ingat saya jam 7 lah. Ketidur, bangun-bangun jam 22 itu dengar klutak, apa, tak tengok, ternyata perawat ngelepasin macam-macam itu, selang dan loh, tangannya udah diikat, berarti meninggal. Saya waktu itu sedih banget, saya nangis itu, Mbak. Saya nangis, terus setelah nangis itu dari hidung saya itu muncrat darah banyak. Astaga. Darah itu saya tak pakai tisu, pakai keluar terus. Ya saya, wah apa ini udah akhir dari perjalanan hidup saya di sini. Saya udah begitu. Ya udahlah. Setelah rada tenang jam 2 itu, ya udah saya tak bikin video, entahlah siap buat kenang-kenangan yang masih ada, saya bilang. Gitu. Terus saya bikin video. Saya sih sebetulnya nggak waktu itu nggak terpikir mau saya apakan gitu untuk koleksi. Ya, terus habis subuh gitu kan hiburannya cuma pegang handphone ya, nggak ada apa-apa. Terus inget, wah, terus saya lempar ke Mas Ganjar. Saya bilang, Mas, ini videoku mungkin yang terakhir aku meninggal. Saya bilang gitu. Sudah hopeless ya, Dok? Barangkali ada manfaatnya
Satu, mungkin orang nggak percaya kalau COVID itu ada. Iya, Kedua, ini saya dapat terapi plasma. Tapi secara klinis, secara subjektif, yang saya rasakan lebih baik. Yang tadinya sebelum dapat terapi plasma itu badan sakitnya luar biasa, sampai ke tulang-tulang. Setelah dapat plasma itu ya nggak sakit gitu ya, tapi ya masih lemas. Nah Lemas ini sekali. dokter waktu itu berapa lama tuh di rumah sakit sampai sembuhnya ini prosesnya berapa lama? Gini, jadi saya pertama masuk rumah sakit 3 hari di Bangsal, kondisi tambah buruk, masuk ke ICU. Nah hari kedua atau hari ketiga dini hari baru dapat plasma. Nah hari kedua setelah dapat plasma ya itu tadi peristiwa ini tadi, terus saya bikin video itu ya gara-gara titik terendah saya itu untuk bertahan. Kemudian apa yang menyemangati dokter Khairul untuk istilahnya kan kalau dokter bilang itu kan kiri kanan sudah tiada semua gitu, sudah Ya, banyak meninggal, yang nggak kemudian ada gitu ya. udah shock. Ya. Nah ini apa yang menyemangati dokter Khairul? Ya bertahan aja, artinya ya pasrah sebetulnya, udah pasrah mau saya sudah berdiri di garis batas, mau ke sana mau ke sini ya saya pasrah sama Allah aja, mau sebaiknya bagaimana. Akhirnya begitu, kalau masih diizinkan pulang ya berilah pertolongan untuk pulang, kalau mau selesai ya mudah-mudahan baik, akhir yang baik gitu aja saya. Ya itu, terus habis subuh saya lempar ke Mas Ganjar, ya saya ini mungkin video apa gitu lah sama terus Ganjar terus apa itu ya Mbak Alsi, terus diupload sama dia itu. Terus banyak yang lihat, kemudian kawan-kawan dari pers, dari Detik, si Mucus langsung upload juga ceritanya seperti itu. Jadi terus hari keempat saya di swab, hari keempat dari pemberian plasma saya di swab, hasilnya besok gitu ya jadinya. Nah besok pagi-pagi udah keluar hasil langsung negatif. Oh secepat itu? Iya, jadi saya betul-betul negatif, dah berarti di tubuh saya udah nggak ada virus. Tapi klinis kan masih lemas, Mbak. Iya, masih iya. tidak disertai dengan perbaikan klinis yang sebanding gitu ya. Masih lemas, cuma yang tadinya badan sakit semua udah hilang. Cuma ya masih lemas. Lemas tuh sampai sekarang? Buka gini ini nggak kuat. Oh. Buka plastik tak gigit kan sayur, makanan dapat sayuran di plastik saya gigitin nggak putus Pak. Nggak putus. Buka obat gini nggak kuat. Gerenjeng obat itu nggak kuat. Nah itu dari kalau sekarang sudah mulai sudah kuat kembali, sudah kembali. Udah itu sudah sebulan yang lalu, sekarang udah sudah setir sendiri sampai sini. Waduh. Tapi Pak Martono, seefektif apa sih konvalesen ini untuk penderita COVID? Ya, saya lebih percaya apa yang dikatakan dokter, semua kan harus diserahkan pada yang di atas. Jadi selama ini PMI Solo sampai hari ini sudah sekitar 150 kantong kita bisa menyadap plasma konvalesen dari para penyintas. Jadi ya tadi kalau diskus dengan para dokter, plasma ini kan mengandung antibodi yang sudah menang perang dengan virus COVID. Ya. Dan beberapa pasien kebetulan sekarang kan hampir semua kita kenal. Karena yang teman-teman dekat juga sudah mulai banyak yang entah OTG, entah apapun, dan yang menggunakan plasma memang sebagian besar karena ini cuma alternatif sebetulnya. Karena obat yang pas untuk virus COVID ini kan belum ada. Jadi yang dipakai cuma antivirus, kemudian antibiotik, upaya-upaya yang bagaimana supaya dampak virus ini tidak terus semakin parah. Nah, dengan plasma ini kan kita tadi yang saya sampaikan, kita membantu tentara yang sedang atau pasukan yang sedang perang dengan COVID ini supaya bisa lebih cepat menang perang. Dan dari pasien yang sudah memakai plasma ini banyak yang sembuh, tapi juga ada yang tidak ada efek yang positif. Ya, jadi menurut saya memang tidak ada jeleknya karena plasma ini merupakan satu alternatif. Dan terus terang kami salut dengan apa yang dilakukan oleh Dr. Khairul. Pertama, jarang penyintas yang seperti Dr. Khairul.
Kenapa? punya kesadaran untuk donor. Banyak yang takut, banyak yang masih tidak ingin tetangganya tahu kalau kena COVID. Teman saya banyak sekali. Ya? Iya, padahal minta tolong saya. Nah ini siapa? Nggak ngaku namanya. Nah kan susah sih kalau mau kirim ke rumah sakit. Kedua, yang lebih lagi keikhlasan dan mau berbagi. Ini yang luar biasa, Dr. Khairul. Karena setelah sembuh, nge-share, saya setiap saat dikirimi videonya, sampai pulang ke rumah, masuk rumah aja saya dikirim videonya. Nah setelah itu masih membuat aplikasi adoplug.com. Jadi para penyintas dan para pasien bisa menyampaikan di aplikasi itu supaya kalau butuh semakin cepat. Karena saat ini tidak hanya di Solo, PMI Solo ini yang antri 50-an. Kemarin bahkan sempat 60 pasien Untuk mencari plasma. Yang donor kurang, jadi makanya kami terus sosialisasi, kami terus memotivasi lah. Kami dibantu Dr. Khairul ini sangat luar biasa. Semoga semua penyintas nanti seperti Dr. Khairul. Oke, amin. Iya, jadi semua punya kesadaran saudara kita, seperti itu. Oke, nah ini ada pertanyaan dari penonton Jagongan Live malam hari ini. Apakah penyintas atau penyintas OTG ini juga bisa menjadi donor plasma? Iya, jadi OTG itu kan justru mereka menang perang sebelum Kena. sampai korbannya banyak. Istilahnya gitu, Bu, kita jadi korban. Nah, OTG ini kadang-kadang ada yang antibodinya juga tinggi dan cukup kuat. Nah, tapi memang persyaratan untuk donor kan harus ada swab negatif terakhir. Karena ya ini aturan, jadi kami juga tidak berani melanggar aturan. Jadi setelah ada swab negatif dengan rentang waktu yang cukup, kami lakukan yang tadi. Kita cek IgG, kita cek IgM, kita titer jumlahnya, kemudian checklist semuanya, diambil plasmanya, dibekukan, dicocokkan dengan pasien yang membutuhkan. Ini berarti mantan penerima donor plasma juga bisa mendonorkan? Oh iyalah, karena sudah yang penting sudah sembuh. Oke. Nah, kemudian kalau dari Pak Muhammad Histarildin ini lebih efektif vaksin atau pakai plasma sih? Oh, beda. Beda, kalau vaksin donor ya? Gini, itu dua. Nah, ini Dr. Khairul. Dua hal yang berbeda. Oke. Jadi dua hal berbeda. Kalau plasma ini sifatnya obat. Jadi karena ini sudah ada antibodi. Sebetulnya kalau teknologi kita maju lagi, kalau memang pendonor plasma ini luar biasa, sebetulnya bisa kita simpan, kita ambil menjadi antibodi monoklonal yang bisa diberikan secara universal, ya yang disebut Kamares, tapi turunannya ya Pak ya. Kamonek dan tapi ini sudah terspesifikasi untuk melawan virus COVID. Nah, tapi kan harus punya modal plasma yang luar biasa banyak gitu ya. Nah, ini obat karena di dalamnya ya dimanfaatkan antibodinya. Ya, antibodi itu zat perlawanan yang terbentuk dari tubuh, itu sistem imun humoral ya. Nah, kalau vaksin ini adalah material virus, material medis, material dari virus ya. Ada beberapa teknologi. Kalau yang dari Pfizer itu kan diambil RNA-nya, kalau dari Sinovac kan yang virus yang dilemahkan gitu ya. Tentunya semua punya kelebihan dan kekurangan karena ini juga barang baru, penyakitnya juga penyakit baru, semua masih dalam upaya bagaimana melindungi masyarakat. Maka ada statement efektivitas 65% atau 10%, ya lumayan lah untuk melindungi masyarakat daripada kita. Tidak sama sekali. Ini upaya yang terbaik gitu ya. Nah, kalau vaksin ini diberikan pada orang sehat dan dia akan untuk melatih tubuh untuk membuat antibodi. Nah, kalau sudah antibodinya muncul, kalau dia terpapar virus COVID, virus corona, dia siap dan tidak terinfeksi, artinya tidak menimbulkan kesakitan. Kalau terinfeksinya mungkin terinfeksi, tapi virusnya tidak separah kalau tidak. Ya, virusnya kalah tidak siap dengan adanya yang sudah punya antibodi, gitu ya. Itu beda kejadian. Dan sekarang ini yang menghadapi yang kasus COVID yang sedang berat, ya yang kita punya sekarang adalah obat yang paling manjur adalah plasma konvalesen. Obat-obat lain
hanya ya bersifat suportif dan bukan punya kita, sebenarnya kita kan impor semuanya. Yang punya kita itu ya yang sudah ada di orang-orang paling ekonomis lah ya dalam tanda petiknya. Sebetulnya secara ekonomis ya tidak, tapi saya rasa ya paling manjur lah, asal pemberiannya pada waktu yang tepat, tidak terlambat. Nah, ada golden periodnya namanya. Waktu golden period, waktu emasnya itu ada ya yang mengerti tentunya dokter yang merawat gitu ya, dokter yang merawat, tim COVID, dokter penyakit dalam, penyakit paru, dan dokter anestesi yang mengampu. Kalau pemberiannya sudah telat, ya Yon Sewu nggak ada reaksi ya? Nggak ada manfaatnya, nggak ada reaksinya. Contoh misalnya kasus terakhir Ustadz Ali Jaber itu ya, itu diberi plasma tapi sudah melewati golden periodnya. Golden period. Jadi di pasien itu sendiri sebetulnya sudah muncul antibodi. Jadi perlu digarisbawahi bahwa plasma konvalesen ini tujuannya untuk membunuh virus, bukan untuk memperbaiki kondisi tubuh yang sudah rusak. Kalau tubuh sudah terjadi kerusakan beberapa organ ya sudah tidak bisa. Contohnya ya timingnya tidak pas, tapi sudah terlambat. Kayak Ustadz Ali Jaber itu sudah dipotong, virusnya sudah mati, tapi organnya sudah terlalu parah. Jadi ya bahkan ada yang kalau Tuhan menghendaki sembuh jadi cacat ya, ya ada paru-parunya bisa cacat ya, ada sequelae itu gejala tinggalan. Kayak saya ini pulang ke rumah belum sehat, saya masih pakai oksigen. Terus hari ke 4 atau 5 saya baru latihan treadmill. Latihan treadmill itu 5 menit nggak kuat, Pak. Pada speednya rendah ya. Ketik. Sore saya coba lagi 10 menit menggaya pakai oksigen gitu ya. Sampai sekarang pun kalau saya ada pasien lebih dari 15 gitu ya, itu udah sesek lagi, udah nggak enak lah. Itu berarti efek dari COVID yang kemarin? Iya. Belum kembali sepenuhnya 100%. Paru-parunya itu belum normal gitu. Saya pahami begitu. Iya. Nanti kalau pasien beruntun banyak ngajak ngobrol banyak itu nggak penak, dada itu nggak penak, terus lari belakang pakai oksigen lagi. Oke, baik Pak Martono, Dr. Heroiro, ada satu VT dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kita saksikan bersama untuk VT-nya seperti apa. Ini dia. Saudara-saudara yang saya hormati, banyak ahli di dunia medis menyarankan derita pandemi ini bisa ditekan, salah satunya dengan plasma mantan pasien COVID yang berhasil diberi kesembuhan. Entah sudah berapa pasien yang berhasil disembuhkan dengan terapi donor plasma. Cara ini yang sekarang terus kita dorong. Para saudara-saudara yang berhasil sembuh dari COVID, saya mohon kerelaannya untuk mendonorkan plasma di Rumah Sakit Dr. Karya di Semarang atau di Rumah Sakit Dr. Muwardi, Surakarta. Panjenengan juga bisa mendonorkan plasma di kantor PMI di kota Panjenengan atau di Kabupaten Panjenengan. Jika saat ini ada 72.656 jumlah orang yang sembuh dari COVID-19 yang ada di Jawa Tengah, kita asumsikan ada 25% atau 18.000 sekian yang layak donor dan dilakukan sebanyak 6 kali dalam 3 bulan. Maka kita akan memiliki 108.984 bag plasma yang bisa kita manfaatkan untuk membantu penyembuhan saudara-saudara kita. Semoga laku kemanusiaan yang kita upayakan ini memberi jalan keluar agar kita segera terbebas dari pandemi ini. Terima kasih. Itu tadi satu pesan dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kalau boleh tahu Dr. Herul, ini kan kabarnya dokter membuat aplikasi nih, Dok. Iya. Nah, ini boleh dong diceritakan aplikasinya namanya apa, seperti apa alurnya kalau misalkan seseorang ini ingin mendonorkan plasmanya. Apalagi tadi Pak Martono menyampaikan banyak orang yang penyintas tapi dia merasa bahwa tidak nyaman kalau identitasnya diketahui gitu. Ya. Jadi gagasan ini sebetulnya muncul
kira-kira seminggu atau 10 hari setelah saya sembuh. Waktu itu saya masih belum kembali kerja, masih di rumah, terus WA-an sama Mas Ganjar itu, kamu punya ide nggak gimana mengumpulkan orang penyintas COVID ini untuk dikumpulkan sehingga mereka mau berdonor gitu ya. Mas Ganjar jawab, kowe dadi ketua alumni COVID gitu. Iya, jadi ketua alumni iya, tapi yang menobatkan saya siapa? Saya juga bilang wong bolone ra ono aku kan. Ya kula bolo dhewe. Nah, terus saya punya ide tak kayak aplikasi ya. Oh iya, tak setuju. Ya, dorong saya bikin, intinya itu sebenarnya sudah doyak-oyak dari kita gaya cepat kita luncurkan, dan adalah ada himbauan gerakan donor plasma nasional, sehingga wis nunggu iki sik gitu kan. Ya, gerakan plasma nasional. Jadi saya hanya membuat suatu aplikasi yang menjadi alat atau menjadi tool yang tool ini maunya mengumpulkan menjadi wadah penyintas COVID biar masuk ke sana, yang para orang-orang netizen modern sekarang ini yang sudah gini biar daftar gitu, atau minimal punya keluarga balik bule dan dia daftarkan, kemudian pencarinya pun juga daftar ke situ, dan nanti dia bisa saling chat sendiri tanpa melihat identitas dulu, bahkan nomor handphone juga belum ada di situ gitu, chat kalau sudah oke janjian gitu ya. Jadi masih manual. Ya, jadi chat dulu, misalnya kayak di Tokopedia mau ini, setelah itu janjian. COD-nya di mana gitu. Nah, artinya nomor WA-mu Ya, mana. ya. Nah, karena banyak juga para penyintas COVID ini kalau mau berdonor diminta untuk periksa titer antibodi dulu, keluar biaya Pak Nos. Iya. Nah, ini jadi mundur. Mungkin yang membuat agak susah itu. Ya, Karena tidak langsung bisa ke PMI langsung. ya Ke bisa. PMI, tapi semua melalui tadi. Oh, oke. Tapi Jelaskan begini, dulu Dr. deh, Vero, Pak. jadi sedikit penjelasan kami. Ini terjadi pada saat darah masih sulit, darah biasa. Waktu saya masih gabung di PMI 15 tahun yang lalu, saya sempat dikomplain teman, piye toh, harga darah kok nggak jelas. Resmi dari pemerintah kan se-Jawa Tengah harus sama. Kalau sekarang se-Indonesia sama 365.000. Ternyata begini. Jadi waktu itu pasien banyak yang tidak percaya kalau donornya yang ada di PMI. Kalau bukan saudara saya, bukan keluarga saya, dia takut. Padahal kan sebetulnya darah siapapun prosesnya sama. Ngeceknya sama. Kalau ada penyakit ya tetap ditolak. Ya. IMT infeksi menular melalui transfusi darah. Nah, sekarang ini kejadiannya seperti itu. Karena kami sulit dapat pendonor, akhirnya pasien berusaha mencari pendonor. Nah, cuman kadang-kadang pasien mungkin kurang penjelasan bahwa pendonor ini kalau tidak cocok untuk pasien kan bisa diberikan orang lain. Ya. Nah, ini yang masih belum tahu. Pasien bilang pokoknya ini hanya maunya saya untuk si A. Pendonor ini karena maunya hanya untuk si A. Otomatis beban biaya kalau sampai tidak berhasil kan harus ditanggung si A. Ya. Kalau enggak kan PMI berat sekali. Ya. Tapi kalau dia tidak cocok dengan si A, tapi plasmanya bisa digunakan. diambil kan bisa untuk orang lain, itu tanggung jawab PMI. Tidak perlu biaya sendiri. Jadi masih banyak yang miss di situ. Kemarin di beberapa grup saya terpaksa menjelaskan satu persatu. Kalau Anda donor untuk siapapun, walaupun khusus untuk pasien A, kalau cocok nggak apa-apa. Tapi kalau tidak cocok untuk A, tapi plasma Anda sudah memenuhi syarat, ya diberikan pada orang lain. Itu Anda nggak keluar uang, si A juga tidak perlu berbayar. Karena itu sudah masuk komponen biaya satu Keluarga plasma. kantong plasma tadi. Biayanya kan sekitar 4 juta untuk dapat 2 kantong. Nah, biaya untuk titer itu aja sudah 600, awalnya itu sudah 670.000. Jadi kalau semua ditanggung PMI kan sangat juga. berat buat kami, Betul. dan tidak ada plasmanya. Tapi kalau itu jadi plasma, untuk siapapun pasien kan itu sudah masuk biaya komponen tadi, begitu. Jadi ini mungkin perlu penjelasan, bagi siapapun datang aja ke PMI. Kalau memang dia dimintain tolong si A, bilang aja, saya untuk si A. Tapi kalau nanti hasilnya tidak cocok untuk si A, ya itu semua tanggungan PMI.
Oke, PMI siap nombok. Oke. Jadi dalam hal ini kami biaya awal itu kalau pasien itu ditolak, tapi tidak hanya untuk si A, untuk siapapun, itu kami siap nombok. Karena selama ini PMI Solo kan sangat dipercaya masyarakat, sangat diberkahi, kami kembalikan apa yang kami dapat untuk masyarakat. Oke, Pak Martono, berarti misalnya nih seorang penyintas COVID ingin mendonorkan plasmanya, Iya. oke, semua tes dan lain sebagainya sudah diterima gitu, Iya. sudah oke, Sudah diambil. sudah diambil dan layak untuk diambil plasmanya gitu. Enggak, sudah diambil plasmanya layak untuk diberikan kepada pasien. Nah. Tapi sama pasien itu kan bisa namanya cross matching-nya tidak cocok. Jadi belum tentu Cocok dengan pasien setiap itu. Plasma yang ada ini cocok dengan. Iya. Oke, itu yang bikin agak rumit berarti. Enggak, memang prosesnya harus begitu karena ini memasukkan sesuatu ke dalam tubuh bisa Iya. ini sangat bahaya. Iya. Dokter, ini berarti proses matchingnya pasien COVID dan juga plasma yang didonorkan ini berarti nanti efeknya apa kalau misalkan memang tidak cocok Tidak atau cocok tidak diberikan. Oh, tidak diberikan. Darah biasa pun tidak COVID, tidak plasma konvalesen juga tidak boleh diberikan. Bahkan ada beberapa kasus yang namanya multi transfusion. Jadi orang yang terlalu banyak menerima darah dari pendonor itu kadang-kadang darahnya jadi tidak bisa menerima. Ada lagi yang mayor minor. Oke. Ya, jadi ada beberapa kasus yang orang itu memang tidak bisa menerima darah karena setiap tubuh manusia itu menerima benda asing apapun, termasuk kalau di ring jantung itu ada yang menolak walaupun presentasinya kecil. Oke. Nah, katakanlah begini, sudah match antara pasien dan juga plasma yang dari PMI Dan pendonor, ya. Nah, ini apa yang akan dirasakan pasien? Apakah efek apa, misalnya kan mungkin ada panas sedikit atau deg-degan atau apa, kan Bapak bilang kan Kalau secara medis kami Ya. jamin aman. ya. Nah, Bahkan di PMI kami punya alat kalau untuk yang darah biasa ya maksudnya yang komponen lain trombosit, red cell kami punya yang namanya kompomet. Jadi alat pemisah komponen yang sudah komputerized. Oke. Itu belum semua PMI punya karena cukup mahal. Itu menjamin pasien yang mendapatkan komponen walaupun dari satu pendonor kadang-kadang bisa terjadi demam, bisa kadang-kadang terjadi gatal-gatal. Tapi darah produk PMI yang lolos dengan GMP dan kita ber-ISO, kami standarnya internasional. Oke. Boleh ditambahin, dokter, biasanya efek apa yang akan dirasakan si penerima donor plasma ini? Kalau dengan teknologi sekarang sudah hampir tidak ada masalah ya Mbak ya. Karena sudah screeningnya sudah di awal sudah kuat. Karena itu sudah protokoler pemberian material dari orang ke orang memang sudah beda bicara 20 tahun yang lalu. Dulu untuk siapapun boleh. Waktu saya masih Oke. koas, Iya. saya masih koas, ya begitu. untuk siapapun teorinya begitu. Tapi ada yang reaksinya Berbeda-beda. anafilaksis, ada yang muntah, ada waktu saya masih belum jadi dokter itu. Masih koas. Masih koas. Tapi sekarang teknologi sekarang udah Semakin maju. Semakin maju, sehingga proses crossmat ini kadang-kadang perlu waktu lama karena memang mencocokkan Iya. darahnya. Jadi 2 jam proses itu. sudah aman ya, saya rasa sudah aman dan jarang yang memberikan masalah seperti waktu saya dulu koas lah. Jadi sudah baik, sudah aman. Sekarang relatif tidak ada Iya. gangguan apapun gitu ya? Resiko karena kita kalau terjadi ada penolakan crossmat atau ada sedikit yang tidak cocok, incompatible istilahnya di dalam medis, kami selalu kontak kepada dokter yang merawat. Apakah boleh tetap diberikan atau tidak, darah itu masih kami keep di PMI. Oke. Jadi tadi satu lagi, jadi darah plasma ini proses dari pendonor ke PMI, kalau semua berjalan lancar sampai dibekukan dan di crossmat itu bisa 2 hari. Karena memang prosesnya menunggu. Lama. Karena semua kan melalui mesin dan pengambilannya pun 2 jam, pembekuannya 2 jam, crossmatnya 2 jam. Padahal mesin yang ada di PMI ada berapa banyak yang untuk Kemarin ada 2, konvalesen? yang satu kantongnya kosong. Karena seluruh dunia membutuhkan, kami akhirnya minta Hanya menggunakan mesin baru satu. lagi 1, jadi kami kembali 2 mesin sudah. Ini tadi saya usahakan 1, tapi ternyata juga kosong, mungkin akan dikirim masih April. Ya. Oke. Nah, ini untuk pasien COVID, ini bisa menerima berapa kali untuk konvalesen ini? Atau mungkin plasmanya cuma sekali aja sudah semuanya udah beres gitu? Atau ada beberapa pasien yang kok belum, atau harus
tambah plasma lagi atau Iya. gimana? Kalau pengalaman kami nanti Dokter Khairul mungkin Iya. bisa lebih tahu karena dokter kan. Kami biasanya tetap tergantung pada perawat, pada dokter yang merawat. Kalau minta lagi, ada yang sampai 3 kali kami. salah Oh, satu jadi pasien. tidak Iya. langsung manjur 1 kali gitu. Iya, tadi kembali semua Iya, kan ada yang iya. ngatur di sana. Iya, iya, Tapi ada yang sekali sudah dan cukup. baru separuh. Karena sekali itu kan 2 kantong, Oh, 200 oke. ml. Sekali baru sekantong sudah sembuh juga ada. Tapi secara medisnya mungkin dokter Khairul Oke, bisa. gimana dokter? Ya memang reaksi masing-masing ada perbedaan, tapi secara umum ya rata-rata kalau mendengar dari tuturan secara empiris itu ya 2 kantong ya, karena Berarti 1 kali ini ya, ya Dok, ya? karena ini kan belum ada protokol yang menetapkan berapa dosisnya. Ini karena masih teknologi baru ya. Bahkan Kemenkes saja belum mengeluarkan peraturan Kemenkes yang mengatur protokoler tentang plasma kan belum jadi. Iya. Karena masih tahap penelitian. Sebenarnya masih tahap uji klinis. Secara legalitas, secara birokrasi ini sebenarnya belum selesai. Belum Makanya dijedok resmi saya gitu ya? sejak April kan saya Iya. mengajak UNS, PMI Solo mengajak UNS yang punya fakultas kedokteran dan mengajak Rumah Sakit Muwardi untuk bersama-sama segera mencoba. Tapi beberapa dokter memang ya karena aturan sebagian masih takut waktu itu. Ini kan belum Ya. dicoba benar-benar. Ya kalau nanti benar, jadi ya kita juga cuman bisa membantu lah Ya, pokoknya ya, kalau ya. PMI Solo. Semua ya memang namanya penyakit baru ya Pak ya. Jadi resistensi dari beberapa memang juga banyak ya. Iya. Ada yang ilmunya kecepatan. Atau berani ambil risiko nyoba-nyoba gitu. Nah, kalau di Muardi ini saya lihat di samping punya dasar keilmuan juga punya keberanian Pak. Iya. Jadi lebih melangkah, saya lihat lebih melangkah lebih Iya. Oke. di depan karena di center lain kadang-kadang belum begitu gitu ya. Oke, baik. Belum begitu akses. Dan semua alat apresi tidak semua PMI maupun rumah sakit mempunyai. Oke, baik. Ya. Berarti di Solo sudah punya. Ya. Jadi Pak Martono dan Dr. Khairul mungkin nanti bisa disampaikan satu persatu karena waktu kita sudah menipis ini. Kalau ke Pak Martono untuk orang yang ingin mendonorkan plasmanya bisa menghubungi mana dan waktu yang tepat ini kapan? Ya. Jadi kalau waktu yang tepat tadi kembali kan kita melalui Cek berbagai lagi cek. ya? Ya minimal 2 minggu setelah swab terakhir negatif. Datang aja ke PMI, nanti bilang mau donor plasma. Kami ada 3 dokter yang khusus menangani, Dokter Kunti, kepala UDD kami, ada Dokter Agni dan Dokter Risa. Itu yang menangani khusus. Nanti semua akan dilakukan pertanyaan-pertanyaan dan akan dilakukan tes awal. Dan identitas dilingkut Oh iya, kalau itu secara medis ya, semua nggak ada. betul. Dan pasti aman karena Ya. kami melakukan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya. Kemudian setelah awal itu nanti sampai tidak berhasil, tidak perlu ada biaya kecuali memang khusus Pokoknya- mau diberikan kepada pasien si A, si B. Pokoknya- Kalau enggak untuk siapapun itu tanggungan PMI. Kami siap membantu masyarakat Solo. Ya. Jadi silakan untuk penyintas Anda bisa mendonorkan plasma Ya, konvalesen. free ya Pak ya? Ya. Free. Bahkan Asal- kami menambahkan apresiasi bagi para pendonor plasma. Oke, oke. Selain apresiasi yang resmi dari PMI, kami sudah menambahkan lagi ada ya sedikit voucher belanja. Nah, tuh malahan ya. Oke. Dokter, untuk aplikasi ini, Dok, bisa akses di mana, download di mana kalau sudah ada atau nomor telepon di mana yang bisa Aplikasinya namanya Akdoplat.com ya. Jadi Akdoplat. Ayo donor plasma konvalesen. Oke. aksi donor plasma Aksi donor konvalesen. Untuk app di Play Store insya Allah minggu ini baru jadi masih sekarang berbasis web gitu ya. Jadi yang penting sebetulnya menghimbau pada semua penyintas COVID, monggo ayo berdonor plasma. Soal seleksi nanti dilakukan di PMI. Yang penting mau datang dulu. Ya. Dan pada yang punya saudara, punya kawan, punya sahabat, tolong dimotivasi untuk berkenan Mendonarkan berdonor plasma bagi mereka yang sudah konvalesen. sembuh dari COVID. Berdonor itu suatu yang mulia dan menjadi pahlawan Ya, kemanusiaan, kemanusiaan. pahlawan kehidupan yang sangat
mulia. Insya Allah balasannya surga. Ya. Amin, Amin, amin. amin, Terutama amin. bagi kalangan muda Ya. yang punya medsos di luar biasa, Ya, ya. termasuk influencer-influencer Ya. itu luar biasa. Oke, baik Pak Martono, Dr. Hairul, terima kasih sekali untuk kehadirannya. Dan ini ada sedikit kenang-kenangan dari teman-teman Jagongan Solo Live. Terima kasih sekali, luar Untuk- biasa. Oh nggak, silakan dokter. Jadi Ya. kalau boleh pesan besok kalau gambar dikurusin gitu Pak. Ya. Ini kelihatannya juga ditambah usianya. Oke, sekali lagi terima kasih Dr. Terima Hairul, kasih. Pak Martono Hadianto, dan pemirsa Jagongan Solo Live. Terima kasih sekali untuk kebersamaan Anda, dan jangan lupa kalau Anda merupakan seorang penyintas COVID-19, jangan ragu untuk mendonorkan plasma darah Anda ke PMI Solo. Saya Nur Atmaja, undur diri, selamat malam, sampai jumpa.